Pernahkah kamu mendengar kisah seorang pemuda desa yang berangkat bekerja ke negeri orang, tanpa sadar justru dipilih oleh cinta? Mungkinkah seorang tenaga kerja Indonesia biasa, dengan hidup sederhana dan mimpi yang kecil, menjadi alasan seseorang jatuh cinta sedalam itu? Dan mengapa kisah seperti ini layak didengarkan, hingga akhir, tanpa dilewatkan satu detik pun? Cerita ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang keberanian, kesederhanaan, dan cinta yang datang diam-diam, lalu mengubah segalanya. Raka berdiri di depan rumah kayu peninggalan ayahnya di pinggir kota Solo. Tas hitam tergantung di bahunya. Isinya sedikit pakaian, doa ibu, dan harapan yang tidak berani ia ucapkan keras-keras. Ia bukan siapa-siapa. Bukan sarjana. Bukan anak orang berada. Raka hanya pemuda 26 tahun yang memilih berangkat ke Amerika sebagai tenaga kerja Indonesia, demi satu tujuan sederhana: mengubah nasib keluarga. Ibunya menggenggam tangannya erat. Kerja yang baik, Rak. Jaga sikap. Jangan lupa salat. Raka mengangguk. Iya, Bu. Raka pulang bawa kabar baik. Pesawat membawanya jauh dari Solo, menuju dunia yang asing dan besar. Amerika terasa seperti mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih. Tapi ia sudah terlanjur melangkah. Beberapa hari kemudian, Raka berdiri di depan sebuah rumah bergaya klasik di pinggiran kota. Di sanalah ia akan bekerja sebagai asisten rumah tangga dan sopir pribadi. Pintu terbuka. Seorang perempuan keluar dengan senyum ramah. Rambut pirangnya tergerai sederhana. Matanya biru, tenang, dan menatap Raka tanpa menghakimi. Hai, kamu Raka, kan? Raka menunduk sopan. Iya, Miss. Saya Raka. Perempuan itu tersenyum lebih lebar. Aku Emily Charter. Mulai hari ini, kamu bekerja denganku. Raka mengangguk lagi. Ia tidak tahu, pada pertemuan pertama itu, takdir diam-diam sedang bekerja. Ia tidak tahu, majikannya yang cantik dan berpendidikan itu, kelak akan melihatnya bukan sekadar pekerja. Dan Raka sama sekali tidak menyadari. Cinta baru saja menemukan jalannya. Hari-hari Raka di Amerika berjalan dalam pola yang rapi dan tenang. Pagi dimulai dengan membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, lalu mengantar Emily ke tempat kerjanya. Siang hari ia mengurus taman kecil di belakang rumah. Malam, ia kembali memastikan semuanya bersih dan tertata. Raka bekerja tanpa banyak bicara. Ia menjaga jarak. Baginya, Emily adalah majikan. Tidak lebih. Namun Emily justru mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Raka. Cara Raka selalu mengetuk pintu sebelum masuk. Cara ia meminta izin bahkan untuk hal sepele. Dan cara ia menundukkan kepala setiap kali berbicara. Suatu pagi, saat hujan turun perlahan, Emily duduk di meja makan lebih lama dari biasanya. Kamu selalu bangun paling pagi, kata Emily sambil mengaduk kopi. Sudah biasa, Miss. Jawab Raka singkat. Emily mengangkat alis. Kamu tidak pernah terlambat. Tidak pernah mengeluh. Raka tersenyum tipis. Saya di sini untuk bekerja dengan baik. Emily terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Panggil aku Emily saja. Tidak perlu Miss. Raka ragu. Ia menatap lantai. Kalau itu keinginan Emily. Sejak hari itu, percakapan mereka sedikit demi sedikit berubah. Emily sering mengajak Raka makan malam bersama, bukan sebagai perintah, tapi sebagai ajakan. Kamu suka musik apa? Tanya Emily suatu malam. Musik Jawa. Tapi saya juga suka piano. Jawab Raka jujur. Emily tersenyum senang. Aku bermain piano. Kadang mereka berbincang tentang Solo. Tentang pasar tradisional. Tentang hujan sore. Tentang ibunya Raka yang gemar menanam bunga. Kedengarannya hangat, kata Emily. Kota itu seperti kamu. Raka hanya tersenyum canggung. Ia tidak menyadari tatapan Emily yang semakin lama semakin lembut. Jarak yang dulu jelas, kini perlahan kabur. Bukan karena sentuhan. Bukan karena kata-kata manis. Melainkan karena kebersamaan yang jujur. Dan perhatian yang tidak dibuat-buat.
Raka tetap pemuda sederhana. Tetap merasa dirinya hanya TKI biasa. Ia tidak tahu, di balik senyum Emily setiap malam, ada perasaan yang tumbuh pelan-pelan. Perasaan yang mulai mencari keberanian untuk diungkapkan. Musim gugur datang lebih cepat dari yang Raka kira. Udara mulai dingin. Daun-daun gugur memenuhi halaman rumah. Pada suatu pagi, Emily tidak keluar kamar. Telepon kantor berdering berkali-kali, tapi tak diangkat. Raka merasa ada yang tidak beres. Dengan sopan, ia mengetuk pintu kamar. "Emily, apa kamu baik-baik saja?" Suara dari dalam terdengar lemah. "Aku pusing. Badanku panas." Raka segera mengambilkan air hangat dan obat. Ia menyiapkan sup sederhana, seperti yang biasa ibunya buat saat ia kecil. Emily terbangun dan menatap mangkuk sup itu. "Kamu membuatkannya untukku?" "Iya, sup ayam," jawab Raka pelan. Emily tersenyum lemah. "Terima kasih." Hari itu, Raka hampir tidak meninggalkan sisi Emily. Ia memastikan suhu tubuhnya turun. Ia mengganti kompres. Ia duduk diam, menjaga. Di sela demam, Emily membuka mata dan memandang Raka lama. "Raka," suaranya lirih. "Kenapa kamu selalu sebaik ini?" Raka terdiam. "Karena itu tanggung jawab saya." Emily menggeleng pelan. "Tidak, ini lebih dari tanggung jawab." Raka menunduk. Dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Malam menjelang. Demam Emily turun. Hujan mengetuk jendela. Emily memecah sunyi. "Aku tidak pernah merasa sendirian sejak kamu ada di sini." Raka menjawab jujur. "Saya hanya melakukan yang seharusnya." Emily tersenyum pahit. "Kamu tidak pernah menganggap dirimu berarti, ya?" Raka tidak menjawab. Ia tidak berani. Hari-hari setelah Emily sembuh, suasana berubah. Ada keheningan yang aneh. Ada tatapan yang tertahan. Ada kata-kata yang tidak jadi diucapkan. Emily sering memandang Raka dari jauh. Raka semakin menjaga jarak, seolah takut pada perasaan yang mulai ia rasakan sendiri. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, Emily mengajak Raka duduk di beranda. "Ada sesuatu yang harus aku katakan," ucap Emily pelan. Raka menelan ludah. Ia tidak tahu bahwa malam itu, hidupnya akan berubah. Angin malam berhembus pelan di beranda. Lampu taman menyala temaram, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu. Emily duduk dengan kedua tangan saling menggenggam. Raka berdiri sedikit kaku di hadapannya. "Aku tidak pandai memulai ini," kata Emily. "Tapi aku tidak ingin berbohong pada diriku sendiri." Raka mengangguk, meski dadanya berdebar tidak karuan. "Aku jatuh cinta padamu, Raka." Kata-kata itu jatuh perlahan, tapi menghantam keras. Raka terdiam lama. Ia menunduk, menarik napas dalam. "Emily," ucapnya akhirnya. "Saya hanya TKI biasa. Saya datang ke sini untuk bekerja." Emily menatapnya penuh kesungguhan. "Aku tahu. Dan justru itu yang membuatku jatuh cinta. Kamu jujur, tulus, dan tidak pernah berpura-pura." Raka menggeleng pelan. "Perasaan ini tidak seharusnya terjadi. Posisi kita tidak seimbang." Emily mendekat satu langkah. Perasaan tidak pernah bertanya tentang posisi. Malam itu, Raka memilih diam. Ia pulang ke kamarnya dengan kepala penuh pertanyaan. Tentang harga diri. Tentang masa depan. Tentang cinta yang terasa terlalu tinggi untuk diraih. Keesokan paginya, Raka meletakkan sepucuk surat di meja makan. Surat pengunduran diri. Emily menemukannya saat pulang kerja. Tangannya gemetar saat membaca. "Kamu pergi." Suaranya bergetar. "Saya tidak ingin melukai siapapun," jawab Raka tenang. Emily mendekat, menahan air mata. "Kalau begitu, jangan pergi sebagai pekerjaku." Raka menatapnya. "Apa maksudmu?" "Pergilah sebagai pria yang kucintai," kata Emily lirih. "Dan kembalilah sebagai dirimu sendiri." Hening menyelimuti mereka. Raka akhirnya mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya,
Ia menatap Emily tanpa jarak. Aku takut, katanya jujur. Tapi aku juga tidak ingin lari. Emily tersenyum sambil menangis. Aku tidak meminta janji besar. Aku hanya ingin kamu jujur pada hatimu. Malam itu, Raka membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia tidak pergi. Ia memilih bertahan, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai manusia yang berani mencintai. Satu langkah kecil, menuju perubahan besar. Keputusan Raka mengubah segalanya. Ia resmi berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga. Namun ia tidak pergi dari rumah itu. Raka mulai mengambil kursus mengemudi profesional dan perawatan rumah. Ia bekerja paruh waktu di tempat lain. Ia ingin berdiri sejajar. Tidak di atas. Tidak di bawah. Emily mendukung tanpa mengatur. Tanpa merasa berhak. Ia menunggu, berjalan di samping, bukan di depan. Suatu sore, mereka duduk di taman belakang rumah. Daun-daun gugur kembali jatuh. Aku bangga padamu, kata Emily pelan. Raka tersenyum. Aku masih pemuda Solo yang sama. Emily menggenggam tangannya. Tidak, kamu pria yang berani memilih jalan sulit demi harga diri. Waktu berjalan. Hubungan mereka tidak lagi sembunyi. Tidak lagi ragu. Setahun kemudian, Raka mengajak Emily pulang ke Indonesia. Ke Solo. Ke rumah kayu sederhana. Ibunya menyambut dengan mata berkaca-kaca. Emily menunduk sopan. Saya Emily. Saya mencintai putra ibu. Ibunya tersenyum. Kalau begitu, rumah ini juga rumahmu. Di sanalah Raka sadar. Ia berangkat sebagai TKI biasa, namun pulang sebagai pria yang menemukan cintanya. Pada suatu senja, Raka berkata pada Emily, "Aku dulu takut bermimpi." Emily tersenyum. Dan aku takut mencintai orang yang salah. Mereka tertawa pelan. Tak ada kemewahan. Tak ada janji berlebihan. Hanya dua orang yang saling memilih. Kadang, hidup tidak berubah karena siapa kita. Tapi karena keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri. Dan cinta sejati tidak pernah bertanya, dari mana kamu berasal? Besambung.